Shalom adik-adik, shalom papi mami, mbak suster dan semua yang ikut ibadah online hari ini. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, kakak percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa, amin. Yuk semua sebelum kita ibadah, boleh tutup matanya. Gak ada lagi yang main-main, gak ada lagi yang masih pegang mainannya. Karena kita hari ini mau datang ketemu sama Tuhan Yesus, amin. Yuk mari tutup matamu, kita berdoa. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kalau hari ini kami boleh boleh beribadah lagi. beribadah. Tuhan, Tuhan, sebentar lagi sebentar lagi kami mau kami mau melompat, memuji, bahkan menyembah buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan datang ya. Tuhan datang ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang sudah siap buat memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan, amin. Yang percaya kalau hari ini itu kita ada karena Tuhan Yesus, mari sama-sama kita memuji Tuhan, amin. Kita mau bersuka buat Tuhan Yesus. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Yes. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan Katakan sama-sama. bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Mari sama-sama kita bertepuk tangan, amin. Katakan sama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan, sama-sama angkat tangannya, katakan bersuka. Yes. Bersuka dalam Amin. mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sekarang Katakan sekarang bersuka. sekarang sekali lagi. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Semua masih bersemangat, amin. Yang masih bersemangat boleh duduk kembali. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Kita boleh tutup mata kita. Gak ada lagi yang main-main. Kita
kita mau menyembah Tuhan Yesus. Amin. Bapa, hari ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Sebelum kami dengerin firman-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menyenangkan-Mu dan kami mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sama-sama datang ke hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Katakan Tuhan, bentuk Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai
sekarang adik-adiknya sendiri yang bilang, menyenang. Yuk kasih hatinya buat Tuhan Yesus. Bilang sama Tuhan Yesus. Sampai Tuhan dengar adik-adik. Amin. Senangkan hati, hanya itu hari ini kita datang ke hadapan Tuhan Yesus. Yuk kita mulai sembah Dia. Gak ada lagi yang main-main, gak ada lagi yang gak serius. Hari ini kita cuman mau datang ketemu sama Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus gak butuh mainan kalian. Tuhan Yesus gak butuh uang kalian. Tuhan Yesus butuh hati kalian. Yuk hari ini datang menyembah sama Tuhan Yesus. Yuk kita ketemu sama Dia sebelum Dia ngomong sama kita. Hari ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Mari menyembah Dia adik-adik. Jangan sampai terlewatkan Tuhan. Jangan ada yang terlewatkan Tuhan Yesus. Biarlah setiap anak-anak dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Di rumah-rumah Tuhan Yesus. Dimanapun mereka Tuhan. Biarlah Kau yang jamah mereka Tuhan Yesus. Mari adik-adik menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan Yesus. Yuk ngomong sama Tuhan Yesus. Apapun itu kalian ngomong sama Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami menyembah. Yuk adik-adik datang ke hadapan Tuhan Yesus hari ini. Bawa setiap hati kalian hari ini adik-adik. Bawa setiap hati kalian hari ini ketemu sama Tuhan Yesus. Ketemu sama Tuhan Yesus. Ayo adik-adik. Ayo adik-adik. Tuhan Yesus ada di situ. Tuhan Yesus ada di situ. Tuhan Yesus ada di situ hari ini bersama dengan kalian. Tuhan Yesus ada di samping kalian hari ini adik-adik. Ayo ketemu sama Tuhan Yesus. Bapa, kami datang menyembah. Oh Tuhan, kami hari ini datang khusus buat Tuhan Yesus. Kami hari ini mau ketemu sama Tuhan Yesus. Ayo adik-adik.
sudah siap mendengar firman-Mu, kami sudah siap mendengar isi hati-Mu, dan kami sudah siap diberkati dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, hai apa kabarnya? Ketemu lagi sama Kak Sandi. Kangen banget sama adik-adik semua ya, akhirnya bisa ketemu lagi kita ya. Nah, kakak berdoa supaya adik-adik semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang luar biasa, amin. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan, kita langsung mulai aja ya. Oke, nah tahun 2021 ini adalah tahun integritas. Gak terasa ya, kita sudah di akhir, dekat-dekat akhir lah ya tahun 2021, tinggal 3 bulan lagi. Oktober, November, Desember. Nah, tahun 2021, tahun integritas, adik-adik udah pasti hafal banget deh. Apa itu integritas? Yaitu ini nih. Oke. Apa yang ada di hati, di pikiran, apa yang dikatakan dan yang kita lakukan itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Itu artinya integritas. Amin. Nah, kita langsung masuk ke firman-Nya ya. Ini judulnya. Nah, jadi hari ini kakak akan cerita tentang Ratu Esther. Tapi kok judulnya Aku Cinta Indonesia ya? Nanti kakak akan jelasin maksudnya apa. Nah, kakak mau tanya, siapa yang di sini adik-adik sayang sama negara Indonesia? Cinta sama Indonesia? Oh, pasti semuanya ya, termasuk Kak Sandi. Kakak akan jelaskan nanti apa maksudnya ya. Nah, sebelum mulai, kakak mau kasih ayat hafalannya dulu nih. Ini ada di Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Nanti adik-adik bisa hafalkan lagi ya. Nanti juga kakak akan jelaskan apa maksud ayat ini nanti di belakang ya, sabar. Nah, sekarang kakak akan kasih tonton dulu satu video. Adik-adik perhatikan baik-baik cerita tentang Ratu Esther ya. Selamat menyaksikan. Para pelayannya di istana. Banyak juga orang-orang lainnya yang sedang berdoa untuknya. Esther, gadis kecil Yahudi yang sudah menjadi yatim piatu yang tinggal di negeri asing, telah bertumbuh dewasa dan menjadi seorang ratu. Mordekai membesarkannya untuk mengasihi dan menghormati Allah, tetapi dia juga telah mengatakan padanya untuk tidak mengatakan kepada siapapun bahwa dia adalah seorang Yahudi. Mordekai tidak ingin raja mengubah maksud pikirannya tentang Esther. Karena Mordekai di istana, dia dapat memberikan kepada Esther pesan-pesan dan nasihat. Esther senang untuk mendengarkan darinya. Satu hari setelah Esther menjadi ratu untuk sekitar 5 tahun lamanya, dia mendapatkan sebuah pesan yang amat penting dari Mordekai. Pembantu raja yang paling dekat dengannya, Haman, telah memperdayai raja ke dalam suatu pembuatan undang-undang baru yang mengerikan. Undang-undang yang baru ini mengatakan bahwa pada tanggal yang telah ditentukan orang-orang Persia dapat menganiaya semua orang Yahudi dan mengambil semua harta milik mereka. Kamu harus meminta pada raja keselamatan nyawa dari semua bangsamu, kata Mordekai. Esther mengirimkan pesan itu kembali pada Mordekai. Aku takut raja belum pernah meminta untuk bertemu denganku untuk kurang lebih sebulan lamanya, dan aku tidak diizinkan untuk pergi menemuinya. Tak seorang pun, bahkan tidak juga ratu, yang diizinkan untuk pergi ke dalam pelataran raja tanpa diundang. Semua orang yang melakukannya akan dibunuh, kecuali raja mengulurkan tongkat kerajaannya. Mordekai mengirimkan pesan lainnya. Jangan pikir kamu bisa lolos karena kamu tinggal dalam istana raja. Mungkin kamu telah dipilih menjadi ratu oleh Allah hanya untuk menolong bangsamu. Esther memutuskan sesuatu. Dia mengirimkan sebuah pesan kembali pada Mordekai. Kumpulkan semua orang Yahudi di dalam kota untuk 3 hari lamanya. Janganlah memakan apapun. Habiskan seluruh waktumu untuk berdoa. Para pelayanku dan aku sendiri akan melakukan hal yang sama. Pada hari yang ketiga, aku akan pergi dan menghadap raja.
Dan jikalau aku harus mati, maka aku akan mati. Pada hari yang ketiga, Ester mengucapkan doanya yang terakhir dan mengenakan jubah kerajaannya. Dengan berani dia berjalan masuk ke dalam pelataran istana raja. Raja menatapnya. Siapakah yang telah dengan berani datang ke hadapannya tanpa sebuah undangan? Ya ampun, ternyata dia adalah Ester. Raja tersenyum dan mengulurkan tongkat emas kerajaannya. Ada apa Ratu Ester? Tanyanya. Bahkan sampai setengah dari kerajaan ini akan diberikan kepadamu. Ester menjangkaunya dan menyentuh ujung tongkat itu. Kemudian dia mengundang raja ke sebuah perjamuan makan malam yang istimewa. Pada perjamuan itu dia mengatakan pada raja bahwa dia adalah seorang Yahudi. Dan dia meminta raja untuk mengubah undang-undang yang mengerikan yang akan menganiayanya dan bangsanya. Kemudian raja tahu kalau dia telah diperdaya dalam pembuatan undang-undang yang mengerikan. Tetapi undang-undang itu tidak dapat diubah. Jadi dia membuat sebuah undang-undang baru yang tertulis dan mengatakan bahwa orang Yahudi dapat melindungi diri mereka. Dan pada waktu hari itu tiba, tak seorang pun mencoba untuk menganiaya mereka. Orang-orang Yahudi diselamatkan oleh keberanian dan doa-doa Ester. Allah telah mendengarkan doa-doa mereka. Dia juga mendengarkan doa-doamu. Nah, adik-adik, kita udah saksikan sama-sama ya cerita tentang Ratu Ester. Nah, jadi ini Ratu Ester waktu dia masih jadi gadis biasa, belum jadi ratu. Dia hanyalah orang biasa, dia dari bangsa Yahudi. Lalu dia diangkat menjadi ratu. Nih. Nah, dia diangkat menjadi ratu oleh raja. Nah, setelah dia menjadi ratu, masalah mulai terjadi adik-adik. Dan masalah ini sangat besar. Dia nggak bisa selesain masalahnya. Masalahnya apa? Jadi kita udah lihat bangsa Yahudi itu mau dibunuh semuanya. Mau dimusnahkan oleh rencana jahatnya si Haman. Ya, tapi nah ini yang bisa kita pelajari hari ini. Kira-kira bagaimana sikap atau respon dari Ratu Ester ini dalam menghadapi masalah ini. Nah ini yang mau kita pelajari hari ini adik-adik ya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu di ayat ini. Ester 4 ayat 16. Ini poin pertama yang bisa kita pelajari. Kakak bacain ya. Ester berkata seperti ini. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di benteng Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Nah inilah yang kita kenal dengan puasa Ester adik-adik. Nggak makan, nggak minum 3 hari. Ya, lanjut. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Nah adik-adik, jadi waktu mendengar berita bahwa bangsa Yahudi akan dimusnahkan, hal pertama yang dilakukan Ester adalah dia menyuruh orang-orang sesama Yahudinya untuk berpuasa dan berdoa. Nah apa pelajaran yang bisa kita ambil adik-adik? Nih yang pertama. Nah ini yang pertama ya, baca sama-sama Kak Sandi, 1, 2, 3. Ketika ada masalah, kita harus langsung cari Tuhan. Pertama kali yang kita lakukan waktu kita ada masalah, kita harus cari Tuhan. Seperti Ratu Ester. Waktu ada masalah dia nggak bisa selesaikan, dia langsung cari Tuhan adik-adik. Ya, oke. Nah adik-adik sama. Ketika Ester berdoa membawa bangsa Yahudi ke hadapan Tuhan, dia berdoa untuk bangsa Yahudi. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Nah itulah kenapa tadi judulnya Aku Cinta Indonesia adik-adik. Emangnya masalah apa yang kita hadapi bangsa kita? Oh bukan cuma bangsa kita ya, tapi orang-orang dari seluruh dunia juga menghadapi masalah yang saat ini sedang terjadi. Apa itu? Yaitu pandemi adik-adik. Nah adik-adik bisa berdoa supaya Indonesia ini cepat berlalu pandeminya. Supaya kita bisa sehat, papa mama sehat, keluarga kita sehat, ya, dan teman-teman kita bisa sehat. Terus bisa berdoa apa lagi untuk negara kita ini? Adik-adik boleh berdoa supaya bangsa Indonesia ini diberikan damai. Negaranya aman. Berdoa apa lagi? Berdoa agar bangsa Indonesia dijauhkan dari bencana alam adik-adik. Adik-adik harus berdoa. Setuju ya sama kakak ya? Nah setelah itu apa lagi adik-adik yang bisa kita doakan? Adik-adik juga bisa doakan pemimpin negara kita. Siapa nama presiden kita? Bapak Joko Widodo. Adik-adik bisa doakan Pak Jokowi
supaya diberikan umur yang panjang, diberikan kebijaksanaan dalam memimpin negara, ya. Nah, setelah itu kita juga bisa berdoa. Satu lagi nih, ini penting banget nih. Kita berdoa supaya nanti ke depannya ada pejabat-pejabat, itu adalah maksudnya pejabatnya tuh anak-anak Tuhan. Mereka takut akan Tuhan, bersih, jujur, dan tidak korupsi. Contohnya, ada contohnya dulu mantan gubernur DKI, Pak Ahok ya, tapi sekarang beliau sudah enggak lagi jadi pejabat. Beliau di Pertamina. Nah, kedepannya kita berdoa ada orang-orang seperti itu yang dipakai Tuhan di dalam pemerintahan. Amin. Oke. Nah, selanjutnya nih. Nah, di ayat hafalan tadi kakak akan jelasin nih. Yakobus 5 ayat 16 berkata gini, doa orang yang benar, perhatikan yang kakak warnain merah, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, di dalam ayat ini kata kuncinya adalah orang yang benar. Sekali lagi, kata kuncinya adalah orang yang benar. Jadi ketika ada orang benar, lalu dia berdoa dengan yakin, maka kuasanya sangat besar. Nah, kakak mau tanya nih, di sini adik-adik orang benar bukan? Ayo, sekali lagi kakak tanya, adik-adik di sini orang benar bukan? Iya, adik-adik orang benar. Loh, apa buktinya kak? Buktinya sekarang adik-adik sedang mengikuti ibadah sekolah minggu. Adik-adik sedang mendengar firman Tuhan. Artinya adik-adik orang yang benar. Amin. Coba tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan Yesus ya. Wow. Nah, kalau kakak ganti nih ayatnya ya. Jadi seperti ini. Doa adik-adik sekolah minggu. Adik-adik orang benar kan? Doa adik-adik sekolah minggu bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Wow, luar biasa ya. Jadi doa adik-adik itu punya kuasa. Sekali lagi kakak mau lihat siapa yang orang benar di sini. Oh, kakak nggak bisa lihat tangannya. Adik-adik bisa chat ya di kolom live chat. Saya orang benar kak, saya orang benar. Amin. Nah, ini kakak mau kasih kalian satu video. Kakak mau kasih kalian tonton satu video. Ini teman sekolah minggu kalian, minggu yang lalu. Nah, waktu dia ketemu masalah, namanya Jeremy, waktu dia ketemu masalah, dia langsung berdoa adik-adik. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia mendoakan kakaknya yang sedang sakit dengan minyak urapan. Nah, kita nonton sama-sama videonya ya. Sakit penyakit apa Tuhan? Tuhan Yesus, dia bisa kembali sehat dan bisa kembali ke sekolah, dia bisa belajar. Tuhan, karena aku tahu Engkau telah melakukan diriku sebagai murid Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih atas dalam nama Yesus sakit penyakit kau hilang. Luar biasa ya adik-adik ya. Jadi ingat adik-adik, waktu kalian ketemu masalah, hal yang pertama yang dilakukan adalah berdoa, cari Tuhan. Amin. Oke, sekarang kita masuk poin yang kedua. Poin yang kedua, nah ini, peduli terhadap kesusahan orang lain atau peduli terhadap sesama. Ingat, Ratu Esther ketika ada masalah, dia menghadap raja ya adik-adik ya. Raja mau menawarkan dia kekayaan. Kekayaannya tuh gak main-main loh. Setengah dari kerajaan itu mau diberikan kepada Esther. Tapi Esther gak mau. Esther tidak tergoda dengan kekayaan. Dia lebih memikirkan, dia lebih peduli terhadap nasib bangsanya yang dalam bahaya, yang mau dibunuh oleh Haman. Nah, apa yang bisa kita pelajari adik-adik? Sikap pedulinya Esther ini loh yang kita bisa pelajari. Nah, kakak kasih contoh. Bagaimana sikap peduli kita dari orang yang terdekat aja adik-adik, dari orang-orang di rumah misalnya ya. Misalnya di sini sebagian adik-adik yang di rumahnya ada pembantu rumah tangga atau mbak. Nah, mbak ini kan kerjanya cukup berat ya. Mungkin nyapu, ngepel, cuci baju, masak, siapin pakaian, pokoknya semuanya. Mbak capek ya pasti kalau kerja. Nah, mungkin ada sebagian adik-adik di sini yang punya kebiasaan itu suka menyuruh mbak misalnya, "Mbak, ambil minum. Mbak, ambil makan.
Mbak ini, Mbak itu, pokoknya disuruh-suruh terus mbaknya. Nah, kalau bisa kakak nasehatin, adik-adik harus peduli dengan keadaan mbaknya yang mungkin sudah capek, adik-adik lakukan sendiri. Kenapa? Yang pertama, supaya adik-adik bisa lebih mandiri. Ya, lebih mandiri. Nggak nyuruh-nyuruh mbak terus. Kenapa kakak kasih tahu ini? Dulu juga Kak Sandi seperti itu. Mau minum, teriak. Yuk ambil minum. Yuk masak mie. Nah pokoknya suruh-suruh terus deh. Nah yang kedua, kita juga bisa meringankan beban mbaknya. Mbaknya udah capek. Kalau kita suruh-suruh lagi, tambah capek mbaknya. Kasian ya, kita harus peduli juga sama mereka. Nah terus kalaupun memang kita mau minta tolong sama mbaknya, kita mau suruh mbaknya, nah gunakanlah, ini kakak kasih tips ya adik-adik ya, kasih saran untuk adik-adik. Gunakanlah kata tolong dan terima kasih. Contoh, waktu adik-adik mau suruh mbaknya ambil minum, gunakan kata tolong. Mbak, tolong ambil minum ya. Nah, waktu sudah diambil minum, katakan terima kasih adik-adik. Walaupun mereka digaji oleh papa mama, tapi adik-adik juga harus tetap menghargai mereka. Amin. Mereka pasti akan dengan senang hati membantu adik-adik. Ya, oke, itu tips dari Kak Sandi ya. Nah, terus kita bisa peduli dengan siapa lagi? Kak Sandi, aku di rumah aku nggak ada mbak, nggak ada pembantu. Nah, kita bisa peduli dengan mama papa. Maksudnya apa Kak? Gini, kita tahu kalau situasi saat ini kan ekonomi serba susah, mungkin keuangan juga serba susah, pas-pasan bener ya, papa mama mungkin kerja. Nah, adik-adik bisa peduli sama papa mama dengan cara tidak menuntut. Minta beli ini, beli itu. Contoh, minta beli HP baru, minta beli sepatu baru, minta beli baju baru dan sebagainya. Lebih baik uangnya itu untuk adik-adik beli kuota. Adik-adik kan sekolah dari rumah ya sekarang ya. Mungkin beli kuota untuk Zoom, untuk sebagainya ya, untuk internet. Atau adik-adik bisa pakai uang tersebut untuk bayar SPP sekolah. Atau ditabung nanti, dipakai untuk sesuatu yang lebih berguna. Nah itu maksudnya kita peduli dengan sesama kita. Gitu ya, oke. Poin yang terakhir, yang ketiga, yaitu miliki sifat berani berkorban. Nah adik-adik, Ratu Esther waktu ketemu raja, oh itu resiko adik-adik. Maksudnya gini loh, orang yang menghadap raja tanpa diminta oleh raja itu bisa dihukum mati. Jadi misalnya nih, raja nggak minta nih, raja nggak manggil Ratu Esther, tapi Ratu Esthernya datang temui raja, oh bisa dihukum mati. Kalau misalnya raja nggak mengulurkan tongkatnya, untungnya raja berkenan atas Ratu Esther, lalu raja mengulurkan tongkat sehingga Ratu Esther tidak jadi dihukum mati. Nah itu tandanya Ratu Esther punya sifat yang berani, yang rela berkorban untuk bangsanya Yahudi. Nah ini yang bisa kita pelajari, bisa kita tiru. Sifat pemberaninya ini loh, sifat rela berkorbannya ini loh. Nah terus Kak, emangnya apa yang aku harus korbankan? Apakah aku harus mengorbankan nyawa? Oh enggak adik-adik, tenang ya, tenang. Nah apa yang bisa kita korbankan untuk Tuhan adik-adik? Salah satunya nih kakak kasih tahu. Nih. Ini gambar apa nih? Coba adik-adik lihat. Oke, ini gambar apa? Jam ya. Nah, salah satu yang bisa adik-adik berikan atau korbankan untuk Tuhan itu adalah waktu adik-adik. Untuk orang-orang sekitar kalian. Yaitu waktu. Maksudnya apa? Nah, rata-rata usia kalian, ya, usia kalian itu banyak menghabiskan waktu di depan layar handphone, laptop, atau televisi. Betul atau betul? Pasti betul. Nah, rata-rata ada yang bisa 1-2 jam main game per hari. Itu masih normal ya. Ada yang 3-4 jam. Wah, ini udah mulai naik levelnya. 3-4 jam per hari main game di depan layar terus. Ada yang lebih ekstrim lagi. Bisa di atas 6 jam atau 8 jam per hari. Wow. Bahaya banget ya adik-adik kalau adik-adik terus-terusan di depan layar kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah, adik-adik mau nggak korbani waktunya yang untuk main game tadi? Adik-adik korbani waktunya untuk berdoa bagi bangsa Indonesia. Berdoa bagi teman-teman kalian, sekolah kalian. Berdoa bagi keluarga kalian yang mungkin belum diselamatkan.
Berdoa bagi kakak-kakak sekolah minggu kalian. Mau gak adik-adik korbani waktu main gamenya untuk belajar firman Tuhan? Baca Alkitab 5 pasal sehari, 10 pasal sehari. Mau gak adik-adik korbankan waktunya yang main game tadi? Ya, untuk belajar lebih rajin lagi supaya bisa ranking di kelas. Mau gak adik-adik korbani seperti itu? Kakak berdoa, adik-adik mau menjadi orang-orang yang berani mengorbankan waktunya untuk mengutamakan hal yang lebih penting dan mengutamakan Tuhan. Amin. Kenapa? Karena Kak Sandi juga dulu, Kak Sandi hobi banget main game. Dulu Kak Sandi pernah jaga warnet. Satu hari itu bisa 14 sampai 18 jam Kak Sandi di depan layar. Ya, tidur jam 1, jam 2, jam 6 sudah bangun lagi, buka warnet, main lagi. Itu kehidupan Kak Sandi dulu. Ya, jangan dicontoh ya. Kak Sandi berdoa, adik-adik jangan seperti itu. Adik-adik mau luangkan waktunya, boleh main game, tapi batasin 1 jam, 2 jam oke, cukup. Sisakan waktunya yang lain untuk berdoa, untuk belajar firman Tuhan. Amin. Nah, Kak Sandi akan tutup cerita hari ini dengan satu buah video. Nah, di mana video ini kalian bisa lihat teman-teman kalian yang mereka berdoa ketika mereka ada masalah dan Tuhan jawab masalah mereka. Ya, selamat menyaksikan video berikut ini. Kesaksian saya ada saat saya perutnya sakit, saya berdoa dengan Tuhan dan mendengarkan renungan, saya perutnya sudah sembuh. Kesaksian saya adalah saat mama saya kecelakaan, saya sangat khawatir sekali. Saya langsung ingat untuk berdoa pada Tuhan. Karena mama saya baik-baik saja. Dan saat operasi saya ingat selalu untuk berdoa. Sehingga operasinya dapat berjalan dengan lancar. Dan selesai operasi berjalan dengan lancar dan mama saya dapat sembuh. Waktu naik motor ketarik gasnya, jumping, terus mau jatuh, Zidin nggak jatuh gara-gara berdoa. Halo tante om semuanya, Yunus kali ini akan bersaksi tentang Yunus rapid test. Yunus rapid test H-1 itu Yunus takut banget sampai nggak bisa tidur. Nah kan matanya Yunus capek tuh nggak tidur, akhirnya Yunus tertidur kan. Nah habis itu untuk hari rapid testnya itu Yunus deg-degannya banget. Yunus sebelum malam itu Yunus berdoa, mama Yunus juga berdoa supaya hasil rapid testnya semuanya negatif dan non reaktif. Terus habis itu paginya itu kan disuntik, kita ke salah satu klinik, habis itu disuntik kan. Nah sebelum gilirannya Yunus itu Yunus rapid testnya bareng keluarga besar Yunus, jadi semuanya nunggu gitu loh. Nah sebelum Yunus disuntik itu Yunus berdoa minta tolong sama Tuhan dan minum air yang banyak supaya darahnya nggak kental. Nah habis itu Yunus ada giliran Yunus untuk disuntik. Nah habis itu Yunus takut ya, pertamanya disuruh genggam, Yunus genggam dan Yunus nangis karena sakit di situ. Tapi setelah Yunus lihat, karena malamnya habis disuntik itu Yunus nggak bisa tidur nunggu hasilnya kan yang Yunus tunggu-tunggu. Nah habis itu paginya Yunus ikut ngambil hasilnya dan puji Tuhan hasilnya semua non reaktif negatif, semua dari keluarga Yunus. Yunus terima kasih banget dan mengucap syukur banget buat Tuhan, dan Tuhan udah mau hadir dalam kehidupan Yunus, udah mau nolong Yunus, udah mau dengerin doa Yunus. Dan terima kasih tante sama teman-teman udah mau luangin waktu buat dengerin kesaksiannya Yunus. Semoga
kesaksiannya Yunes bisa bermanfaat dan bisa ditanam dalam diri kalian sendiri untuk bisa lebih dekat sama Tuhan dengan cara berdoa, bisa komunikasi. Terima kasih Tante Om dan teman-teman juga. Nah adik-adik, kita udah saksikan sama-sama ya bahwa sekali lagi doa orang yang benar, doa adik-adik sekolah minggu, bila dengan yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Jadi ada kuasa di dalam perkataan, di dalam doa adik-adik. Nah adik-adik, sebelum Kak Sandi tutup, Kak Sandi undang adik-adik bangkit berdiri. Nanti Kak Aca akan pimpin kalian dalam penyembahan, dalam doa. Adik-adik siapkan hatinya, adik-adik boleh tutup matanya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Bye-bye. Oke adik-adik, kita udah dengerin firman Tuhan tadi tentang apa? Iya, tentang Ester yang berdoa buat bangsanya. Adik-adik, bangsa Yahudi atau bangsa Israel itu mereka seharusnya mati. Tapi mereka selamat adik-adik. Karena apa? Karena ada satu orang yang berdoa buat bangsanya. Adik-adik kira-kira tahu gak siapa? Tadi banget baru diceritain. Bener banget. Satu-satunya orang yang berdoa buat bangsanya adalah Ester adik-adik. Ketika Ester berdoa buat bangsanya, maka Tuhan menyelamatkan bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Adik-adik mau gak hari ini kita sama-sama berdoa, walaupun kita ibadahnya online, tapi kita berdoa dari rumah masing-masing. Kita mau berdoa buat bangsa tercinta kita, bangsa Indonesia. Yuk adik-adik yang mau kayak Ester kita berdoa untuk bangsanya, kita boleh bangkit berdiri. Papi, mami, mbak suster, kakak-kakak, siapapun yang mungkin ikut ibadah online hari ini. Yuk kita sama-sama berdiri, kita mau berdoa. Kita boleh angkat kedua tangan kita buka kedua tangan kita. Bayangin di tangan kita ada keluarga kita, ada orang-orang yang adik-adik atau papi, mami, mbak suster dan kakak-kakak sayangin. Jangan lupa ada Bapak Presiden kita nih yang berjuang buat kita satu Indonesia, Bapak Joko Widodo. Dan semua yang berjuang untuk bangsa kita. Adik-adik, papi, mami, mbak suster dan kakak-kakak, hari ini kakak mau ajak kita untuk satu hati. Kita mau berdoa buat bangsa kita yang tercinta ini. Yuk sama-sama kita nyanyiin ya. Kerajaanmu dinyatakan
kedua tangan-Mu, kita mau berdoa buat bangsa kita. Tuhan Yesus, hari ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, walaupun kami terpisah Tuhan Yesus, tapi kami yakin Tuhan, ketika kami sama-sama berdoa Tuhan Yesus, maka Engkau akan memberikan kuasa sehingga doa kami boleh punya kuasa Tuhan Yesus. Hari ini kami mau bawa bangsa kami yang tercinta, bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan, biarlah bangsa kami ini boleh selalu ada di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Kau yang lindungi bangsa kami, Kau yang jagai bangsa kami. Biarlah Kau yang berikan damai sejahtera Tuhan buat bangsa kami. Ada kerukunan, ada damai sejahtera di Indonesia Tuhan. Tuhan, kami secara khusus berdoa buat setiap pemerintahan yang ada di Indonesia Tuhan Yesus, terutama Bapak Presiden kami yang saat ini sedang berjuang buat bangsa kami Tuhan, dan seluruh jajaran pemerintahannya ya Bapak. Biarlah Kau yang berikan hikmat Tuhan Yesus. Biarlah Bapak Presiden kami juga boleh selalu ada di dalam tangan-Mu dan selalu ada di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga mau bawa Tuhan, mungkin ada saudara-saudara kami yang mungkin saat ini Tuhan Yesus mereka sedang sakit. Biarlah Kau yang sembuhkan mereka. Atau mungkin saat ini mereka sedang kekurangan Tuhan, biarlah Kau yang cukupkan setiap kebutuhan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah selesai beribadah ya Bapak. Kami sebentar lagi akan menerima berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Yuk adik-adik, papa, mama, kakak-kakak semua kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita akan berdoa, kita akan terima doa berkat. Mari buka kedua tangan kalian, arahkan hatimu ke surga. Terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan yang manis dari Allah Roh Kudus. Biarlah menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai nanti Tuhan menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin, amin. Puji Tuhan, selamat siang adik-adik. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Dadah. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa.